Bab 1. Sebuah Hummer dengan plat nomor militer melesat bagai tornado melewati jalan, dan berhenti tepat di depan sebuah bangunan tabung tua yang telah usang. Perlahan pintu mobil terbuka, dan seorang wanita dengan sosok berapi-api dan wajah cantik berjalan keluar. Wanita itu berpakaian hitam, wajahnya dingin, dan tubuhnya memancarkan karisma yang menyejukkan. Dengan sosoknya yang berapi-api, dia dengan sempurna memadukan dua temperamen gunung es dan api. Untungnya, Tongzilu terletak di pinggiran kota. Jika terletak di pusat kota, penampilan seorang wanita pasti akan menarik banyak orang. Wanita itu mengenakan sepatu bot kulit khusus dan berjalan di sekitar bagian depan mobil ke kabin penumpang. Raja Naga, ini dia. Wanita dingin dan sombong itu tiba-tiba membungkuk sedikit dan membuka pintu mobil dengan rasa sangat hormat. Seorang pemuda kurus pucat berjalan keluar dari kabin penumpang. Meski lelaki itu terlihat rapuh, matanya seluas langit berbintang. Seluruh tubuh memancarkan aura yang sangat berwibawa. Seperti seorang kaisar. 6 tahun, aku akhirnya kembali. Hao Kun Qin melihat bangunan tabung di depannya, tubuhnya sedikit gemetar. 6 tahun pertempuran berdarah, hidup dan mati bertarung lagi dan lagi. Tujuannya adalah untuk dapat kembali ke tanah air, untuk menunjukkan bakti kepada ayah, dan untuk mengirim akhir ke musuh. Hao Kun Qin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia bukan lagi komandan Raja Naga yang tak terkalahkan di Istana Naga yang menyapu teater barat dan membuat musuh ketakutan. Tapi seorang pengembara yang berkeliaran di luar, berharap untuk kembali ke rumah. Jiao Qi, kamu tetap di bawah dan aku akan naik sendiri. Hao Kun Qin berkata dengan ringan kepada wanita ini. Kemudian dia merapikan pakaiannya, mengangkat kakinya menaiki tangga, dan berjalan menuju rumahnya selangkah demi selangkah. Boom, boom, boom. Di luar 302, terdengar ketukan di pintu. Siapa? Ada suara yang samar dari dalam ruangan itu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan wajah dengan breok putih dan perubahan kehidupan muncul di mata Hao Kun Qin. Ayah! Suara Hao Kun Qin sedikit bergetar. Dalam drama barat, dia dikelilingi oleh ribuan musuh, dia terluka parah dan sekarat tanpa air mata. Pada saat ini, rongga mata sedikit lembab. Pria itu tidak menjentikkan ketika dia menangis, hanya karena dia belum mencapai titik kesedihan. Melihat ayahnya, yang tidak pernah dilihatnya selama 6 tahun, wajah ayahnya di usia 50-an, dia terlihat seperti seseorang berusia 60-an. Hao Kun Qin merasakan sakit di hatinya, seolah tertusuk sembilu. Tanya Tuhan. Setelah Hao Qin melihat sosok di luar pintu, dia terkejut sejenak, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia sangat marah. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu melarikan diri dari penjara? Ayah, bagaimana saya bisa melarikan diri dari penjara? Anda tahu, saya sengaja dijebak 6 tahun lalu. Di penjara, kasus saya direhabilitasi, dan saya juga dipilih untuk bertugas di barak khusus karena kinerja saya yang luar biasa. Hao Kun Qin menjelaskan dengan cepat. Dengan itu, dia juga mengeluarkan kartu prajuritnya dari sakunya untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa dia tidak bersalah. 6 tahun lalu, Hao Kun Qin yang muda dan sembrono keluar dari perguruan tinggi. Melalui wawancara, ia menjadi karyawan grup Fang, sebuah perusahaan lokal di Jiangcheng. Di perusahaan, Hao Kun Qin telah dipromosikan dengan cepat berdasarkan kemampuan pribadi dan ketajaman bisnisnya yang kuat. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia berubah dari karyawan biasa menjadi manajer pemasaran. Dan itu disukai oleh Lina Fang, putri ketua grup Fang. Hao Kun Qin menerima investasi dari keluarga Fang dan mendirikan grup Tianfang. Dia adalah ketua dan Lina Fang adalah manajer umum. Di bawah kepemimpinan Hao Kun Qin, grup Tianfang menyapu pasar e-commerce Jiangcheng dan berhasil go public. Itu menjadi grup e-commerce No. 1 di Jiangcheng, dan Hao Kun Qin juga menjadi pemula di Jiangcheng. Tepat ketika dia bangga dengan angin musim semi, Lina Fang tiba-tiba membawa direktur perusahaan lainnya ke pintu. Karena Hao Kun Qin dikirim ke penjara karena menggelapkan sejumlah besar properti perusahaan. Dihukum selama 20 tahun. Saat ini grup Tianfang menjadi milik pribadi Lina Fang. Hao Kun Qin, yang dikirim ke penjara, sudah kehilangan semua pikiran. Tapi di luar dugaan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Hao Kun untuk keluar dari penjara. Setelah setengah tahun di penjara, seorang pria yang membawa bintang di pundaknya datang ke penjara. Semua tahanan serius akan dipanggil untuk diseleksi. Hao Kun Qin berhasil dipilih ke barak khusus dan bergabung dengan teater barat. Berjuang untuk negara. Hao Qin dengan ragu menerima sertifikat prajurit itu dan membukanya untuk diperiksa. Di kartu prajurit, foto Hao Kun Qin ditempel, dan dicetak bahwa teater tempat dia bertugas adalah teater barat. Barak yang bertugas di ketentaraan bernama Longting.
Cap pada kartu prajurit tidak dapat dipalsukan. Setelah Ho Qin dengan hati-hati memeriksa sertifikat prajurit, dia akhirnya mempercayai kata-kata Hao Kun Qin, dengan senyum bahagia di wajahnya. Anakku kembali. Ho Qin menepuk bahu Hao Kun Qin dan menyemangati, meskipun barak Longting yang Anda layani tidak terkenal. Namun, merupakan hal yang hebat bagi Anda untuk bergabung dengan barak dan melayani negara. Meskipun Anda hanya seorang prajurit sekarang, tapi ayah percaya bahwa dengan kemampuanmu, kamu pasti akan menjadi kapten atau bahkan petugas sekolah di masa depan. Mendengarkan dorongan Ho Qin, Hao Kun Qin tidak bisa menahan senyum tipis. Kapten, petugas sekolah. Jika ayahnya tahu bahwa, sebagai komandan Longting, dia telah membawa 3 bintang umum di pundaknya, dan dia dikenal sebagai prajurit kerajaan. Saya tidak tahu apakah ayah saya akan takut. Longting adalah barak khusus, barak paling kuat di teater barat. Hanya mereka yang mencapai posisi tertentu yang tahu nama pengadilan naga. Dan Hao Kun Qin adalah panglima dari Longting Raja Naga. Dengan senyum di wajahnya, Ho Qin tiba-tiba menutup mulutnya dan batuk dengan keras karena dia terlalu emosional. Sebuah genangan darah gelap muncul di telapak tangan Ho Qin. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Hao Kun Qin tiba-tiba berubah, dan dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan meraih pergelangan tangan Ho Qin. Kekuatan batin yang lembut mengalir ke tubuhnya. Meskipun Hao Kun Qin tidak mengerti cara pengobatan, basis kultivasinya yang kuat memberinya kemampuan untuk melihat ke dalam. Dapat dengan jelas mendeteksi kondisi tubuh sang ayah. Setelah beberapa saat, karakter prajurit yang sangat dingin mengalir dari tubuh Hao Kun Qin dan menyapu seluruh dunia. Ayah, siapa yang melakukannya? Mata Hao Kun Qin memerah dan matanya terbelah. Langit di atas menara tabung tiba-tiba meraung dengan angin dingin, dan itu menggigit seperti pisau. Luka di tubuh Ho Qin sangat serius, melukai organ dalam. Jika Anda tidak bisa mendapatkan perawatan medis tepat waktu, Anda hanya bisa hidup paling lama setengah tahun. Tidak masalah jika itu masalah lama. Setelah beberapa hari, itu akan baik-baik saja. Ho Qin menggelengkan kepalanya, dan tidak siap untuk berbicara dengan Hao Kun Qin. Hao Kun Qin sedikit mengernyit, dan berteriak dengan suara rendah, Jiao Qi. Jiao Qi yang berdiri di lantai bawah di dalam tabung, seperti hantu, muncul di luar pintu dalam sekejap. Sembuhkan ayahku, perintah Hao Kun Qin. Ya? Sebuah benang perak tiba-tiba muncul di tangan Jiao Qi. Saat mengangkat tangannya, benang perak terbang keluar dan melilit pergelangan tangan Ho Qin. Qi mencium ujung benang perak dengan satu tangan, dan meletakkan tangan lainnya di benang perak, menahan napas dan memotong pembuluh darahnya. Ini sebenarnya adalah diagnosis denyut nadi legendaris dengan menggantung sutra. Bab 2. Hao Kun, apakah gadis ini seorang dokter pengobatan Tiongkok? Ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata Ho Qin. Pengobatan tradisional Tiongkok luas dan mendalam, dan umumnya hanya seorang dokter tua yang dapat mencapai prestasi tertentu. Ciuman Qi di depannya baru berusia 25 tahun. Bahkan mahasiswa kedokteran jurusan pengobatan Tiongkok yang masih pemula. Bagaimana mungkin untuk menampilkan diagnosis denyut nadi legendaris dari dokter kekaisaran kuno? Dalam pandangan Ho Qin, Jiao Qi lebih seperti pembohong. Ayah, jangan khawatir. Jiao Qi bukan hanya seorang dokter pengobatan Tiongkok, tetapi juga seorang dokter terkenal. Hao Kun Qin tersenyum, mempercayai keterampilan medis Jiao Qi dalam kata-katanya. Jiao Qi lahir dalam keluarga pengobatan Tiongkok dan telah diturunkan dalam keluarga selama ratusan tahun. Nenek moyangnya adalah dokter top yang sebenarnya. Keluarganya, apalagi Provinsi Fengdong, melihat ke seluruh wilayah utara. Mereka semua adalah keluarga pertama pengobatan Tiongkok. Justru karena inilah dia akan membawa Jiao Qi ke sisinya. Memelihara diri sendiri karena menerobos alam suci secara paksa, menyebabkan kerusakan berat pada tubuh. Setelah beberapa saat, batu giok Jiao Qi menjabat tangannya dan menarik sutra perak itu. Raja Naga, luka ayahmu bisa disembuhkan. Qi mencium. Hao Kun Qin mengangguk, sedikit lega di hatinya. Karena Jiao Qi mengatakan itu bisa disembuhkan, tidak ada masalah. Ayah, duduklah sebentar dulu. Hao Kun Qin datang ke koridor bersama Jiao Qi. Hao Kun Qin, yang awalnya adalah anak laki-laki di rumah, langsung mendapatkan kembali postur panglimanya ketika dia berjalan keluar dari ruangan. Katakan, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Raja Naga, luka di tubuh ayahmu melukai akar penyebabnya. Raja Ginseng liar 1000 tahun diperlukan sebagai obat utama untuk mengkonsolidasikan tubuh dan memperkuat vitalitas. Saat ini, Raja Ginseng liar 1000 tahun sangat langka, dan butuh beberapa saat untuk mencari. Qi mencium jalan dengan hormat. Ginseng liar adalah kelas atas yang bergizi. Sejak zaman kuno, itu telah menjadi pilihan pertama bagi para bangsawan. Setelah ratusan ribu tahun penggalian, ginseng liar selama lebih dari 100 tahun menjadi sangat langka.
Belum lagi, Raja Ginseng liar dengan tahun lebih dari 1000 tahun. Hao Kun Qin tidak peduli tentang berharganya dan kelangkaan Raja Ginseng liar 1000 tahun. Dia menyerahkan sertifikat prajuritnya kepada Jiao Qi, dan berkata dengan ringan, biarkan keluargamu mengirim Raja Ginseng liar 1000 tahun sebelum besok pagi. Hao Kun Qin, aku akan menukarnya dengan bantuan. Jiao Qi mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya bergetar hebat. Buru-buru berkata, Raja Naga, bantuan Anda terlalu berharga. Ini adalah kemuliaan keluarga saya untuk melayani Raja Naga. Ekspresi Jiao Qi tulus, tanpa kepura-puraan. Apa yang dia katakan bukanlah pujian untuk Hao Kun Qin. Itu faktanya, itu saja. Meskipun keluarganya adalah keluarga pertama praktisi pengobatan Tiongkok di wilayah utara. Namun, Hao Kun Qin adalah panglima perang yang tiada taraf di teater barat, dan legenda saat ini yang telah dianugerahi gelar, senjata berat negara. Dibandingkan dengan Hao Kun Qin, keluarganya bukanlah siapa-siapa. Hao Kun Qin melambaikan tangannya, pergi. Aku Hao Kun Qin tidak pernah meminta barang orang lain dengan sia-sia. Meskipun nada Hao Kun Qin tenang, itu penuh dengan perintah dan tidak dapat disangkal. Bawahan berterima kasih kepada Raja Naga untuk keluarganya. Jiao Qi membungkuk dalam-dalam ke arah Hao Kun Qin. Setelah dia bangun, sosoknya melintas dan menghilang seketika. Di malam hari, orang kaya di Provinsi Fengdong, keluarga Chu, keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diturunkan selama ratusan tahun, merilis sebuah pesan. 1 miliar membeli Raja Ginseng liar 1000 tahun. Mereka yang memberikan informasi akan mendapatkan bonus 10 juta. Mereka yang telah mencapai kesepakatan dapat membiarkan pemilik keluarga menyembuhkan sekali selain harga transaksi. Berita ini membuat orang kaya dan bangsawan di seluruh wilayah utara menjadi gila. Harga setinggi langit 1 miliar yuan, untuk orang kaya dan aristokrat, jauh, tetapi jauh dari gila. Apa yang benar-benar menggerakkan hati mereka adalah janji dari Chu Family Patriarch untuk menyembuhkan sekali. Anda tahu, Patria keluarga Chu adalah salah satu praktisi pengobatan Tiongkok terkemuka hari ini, dan dia disebut orang bijak medis. Memiliki janji untuk membiarkannya sembuh sekali sama dengan satu kehidupan lagi. Dengan tersebarnya berita, seluruh wilayah utara terasa seperti gempa bumi. Semua keluarga besar dan kekuatan digerakkan oleh angin, dan Jiang Cheng tidak terkecuali. Di pagi hari berikutnya, Jiao Qi membawa kotak kayu tertutup kembali ke gedung tabung. Dalam kotak kayunya adalah Raja Ginseng liar 1000 tahun. Raja Naga, setelah penilaian kakekku, usia Raja Ginseng liar ini mencapai 1050 tahun. Ini memenuhi persyaratan obat utama, kata Jiao Qi dengan hormat sambil memegang kotak kayu. Kakek Jiao Qi adalah patria keluarga Chu yang memiliki nama santo medis. Hao Kun Qin sedikit mengangguk, obat utama sudah tersedia, jadi mari kita mulai mengobati luka ayahku. Jiao Qi mengambil Raja Ginseng liar 1000 tahun dan satu set jarum perak, berjalan ke kamar Ho Qin, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Beberapa menit kemudian, geraman menyakitkan datang dari kamar Ho Qin. Jelas, Ho Qin sangat kesakitan saat ini. Meskipun dia mengertakkan gigi, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Namun rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang membuatnya mengerang dengan keras. Di luar ruangan, Hao Kun Qin mengepalkan tinjunya, penuh dengan niat membunuh. Mereka yang menyakiti ayahku, aku harus membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Setelah setengah jam, geraman di ruangan itu berhenti. Jiao Qi mengambil jarum perak dan sisa setengah dari Raja Ginseng liar 1000 tahun, dan berjalan keluar dengan lelah. Wajah halus ditutupi dengan tetesan keringat. Ada keindahan yang berbeda. Raja Naga, luka ayahmu telah membaik. Setiap 3 hari, bawahannya akan memberinya akupuntur. Selama dia akupuntur 4 kali, dia akan sembuh. Qi mencium. Hao Kun Qin mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu, pergi dan istirahatlah. Raja Naga, luka di tubuh ayahmu bukanlah luka baru. Itu berasal dari 28 tahun yang lalu. Jiao Qi melaporkan. Mata Hao Kun Qin memadat, alisnya berkerut erat. 28 tahun yang lalu, ketika saya lahir. Mungkinkah itu terkait dengan seorang ibu yang belum pernah saya temui? Setelah terdiam beberapa saat, Hao Kun Qin membuka mulutnya dan berkata, gunakan otoritas Longting untuk menyelidiki. Aku ingin tahu apa yang terjadi 28 tahun yang lalu. Ya? Jiao Qi berbalik dan pergi. Hao Kun Qin dengan lembut membuka pintu kamar, menatap ayahnya yang sedang tidur, wajahnya sepucat kertas, tanpa jejak darah. Aku hanya bisa merasakan sakit. Ayah, aku tidak akan menyakitimu lagi. Hao Kun Qin menutup pintu dengan lembut dan berjalan keluar dari gedung tabung. Sudah waktunya untuk mengirim akhir ke musuh. Mata Hao Kun Qin dingin, seperti dewa kematian yang keluar dari neraka, niat membunuhnya mengejutkan.
Dia mengendarai Hummer dengan plat nomor militer dan berlari melintasi jalan, langsung menuju ke pusat Jiangcheng. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung megah. Grup Tianfang hari ini penuh dengan lampu dan warna-warni, mobil mewah berkumpul di depan pintu, dan para tamu terus datang dan pergi. 6 tahun lalu, keluarga Fang adalah salah satu yang terkaya di Jiangcheng. Setelah Lina Fang mencaplok grup Tianfang, keluarga Fang menyapu dunia bisnis dan menjadi keluarga pertama di Jiangcheng. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-6 grup Tianfang. Semua kekuatan yang dapat dihitung Jiangcheng datang untuk memberi selamat kepada mereka dengan hadiah besar.